Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 121 sampai dengan ayat 130 beserta terjemahannya. Mari kita ikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami beri Alkitab dibacanya dengan sepenuh hati, lalu mereka beriman kepadanya. Barang siapa yang mengingkari Al-Quran, itulah orang yang merugi. Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Hai Bani Israel, ingatlah nikmat yang pernah kuberikan kepadamu, dan aku telah mengutamakan kamu di kala itu dari umat semesta. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Dan takutlah kamu akan siksaan pada suatu hari saat seseorang tidak dapat menolong dan ditolong orang lain, biarpun sedikit. Tidak diterima tebusan daripadanya dan tidak akan berguna hak pembelaan baginya, dan mereka pun tidak akan ditolong. Catatan, maksudnya dosa dan pahala yang diperbuat oleh seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang lain. Wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu Ibrahim benar-benar menunaikan semuanya dengan sempurna. Tuhan berfirman, akan kujadikan engkau imam bagi manusia. Ibrahim bermohon, anak cucuku mohon juga dijadikan imam. Allah berfirman, janjiku ini tidak berlaku bagi orang yang zalim. Catatan. 1. Maksudnya perintah dan larangan Tuhan. Yang kedua, maksudnya dijadikan rasul yang petunjuknya benar-benar dapat dijadikan pegangan sampai hari kiamat. Lalu ia menghimbau umat dengan risalah Hanifiyah, cinta tauhid 100% bebas dari kemusyrikan. Risalah itu sampai sekarang terus-menerus dianut oleh anak cucunya. Karena itulah agama Islam yang berdasarkan tauhid ini disebut juga agama Nabi Ibrahim.
Yang ketiga, yang patut menjadi imam ialah orang yang kepribadiannya betul-betul suci dari sifat zalim dan akhlaknya benar-benar suci dari sifat kotor. Tanpa itu dia tidak akan mampu mengikis kezaliman dan menegakkan keadilan dan kerukunan dalam masyarakat. Sebab dalam dirinya sendiri bersarang kezaliman dan kemungkaran. Dari hulu yang keruh tiak akan mengalir air yang jernih. Dari hulu yang keruh tidak akan mengalir air yang jernih. Wa idza ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifin wal 'akifin warruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami jadikan Baitullah itu tempat berhimpun manusia untuk beribadah dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim menjadi tempat sholat. Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, hendaklah kalian bersihkan rumahku ini untuk orang-orang yang tawaf, i'tikaf, rukuk dan sujud. Catatan, maksudnya batu tempat berpijak Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah, bukan kuburan. Yang ketiga, maksudnya dari noda-noda kemusyrikan. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan ingat pula ketika Ibrahim mendoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman sentosa dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhirat. Tuhan berfirman, kepada yang ingkar pun akan kuberikan sekelumit kesenangan buat sementara, kemudian kuhalau ia ke dalam siksaan neraka. Itulah tempat kembali yang paling buruk. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Lalu ingat pula ketika Ibrahim meletakkan dasar-dasar Baitullah itu bersama Ismail sambil mendoa, ya Tuhan kami, terimalah amal kami ini, Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang menyerah
bulat-bulat kepadamu. Begitu juga jadikanlah keturunan kami umat yang menyerah bulat-bulat kepadamu, dan perkenankanlah kepada kami tempat-tempat ibadah haji, dan terimalah tobat kami. Engkaulah yang maha menerima tobat dan maha penyayang. Catatan, maksudnya tempat-tempat di mana ihram berlaku, tempat-tempat tawaf, tempat wukuf, dan sebagainya. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Tuhan kami, utuslah di kalangan orang-orang yang berserah diri kepadamu seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang akan membacakan ayat-ayatmu kepada mereka dan mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah, serta menyucikan diri mereka dari noda-noda kemusyrikan. Sesungguhnya Engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan siapakah yang benci kepada agama Ibrahim kalau bukan orang yang memperbodoh dirinya sendiri? Dan kami benar-benar telah menjatuhkan pilihan kepadanya di dunia ini, sedang di akhirat ia masuk golongan orang soleh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kami bacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 121 sampai dengan ayat 130 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.